Tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Sekali lagi dengan pujian ini, lekatkan hati kami, lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu. Biar ini jadi doa kami Tuhan. Biar pagi hari ini kami punya hati yang baru Tuhan, hati yang melekat dengan hati-Mu, hati yang seirama dengan hati-Mu Tuhan. Lepaskan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di Datanglah surga. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. datanglah kerajaan-Mu, Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga. Jadilah kehendak-Mu Tuhan atas hidup kami, atas kota dan bangsa kami, seperti kehendak-Mu di surga Tuhan. Biar semuanya jadi apa yang Kau rancang atas hidup kami. Engkau yang rekayasa, Engkau yang paksakan kehendak-Mu Tuhan, seperti yang Kau mau. Tuhan, terima kasih Tuhan, bahwa kami lebih dalam Tuhan, mengerti setiap isi hati-Mu di hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, shalom semuanya. Selamat pagi semua. Haleluya, amin. Shalom semua. Oke, saya mau sharing sebentar saudara ya. Sebenarnya rasanya deg-degan gitu. Kemarin itu Pak Gembala minta saya untuk sharing sebentar. Sebenarnya dalam hati saya nggak bisa tuh, saya nggak mau gitu. Tapi ya ditodong sebenarnya. Dan saya tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang mau saya sharingkan Tuhan? Apa yang mau bagikan? Saya mau bagikan. Dan Tuhan hanya ingatkan tentang bagaimana saat saya mengalami pergumulan, bagaimana saat saya mengalami sesuatu yang gak enak di hidup saya gitu. Dan Tuhan ingatin firman Tuhan. Sebenarnya firman ini tidak asing. Firman ini bahkan jadi pujian, jadi lagu. Dan Tuhan ini menceritakan bahwa akulah gembalamu nak gitu. Akulah gembalamu. Kita buka Mazmur 23 saudara. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Saya bacakan ya untuk kita semua. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini ayat ini Tuhan bicara dalam hidup saya saudara. Dan selama berapa bulan ini saudara ya, saya mau sharing
tuh bahwa bagaimana Tuhan memproses hidup saya, bagaimana Tuhan membawa keluarga saya, dan hal yang sebenarnya nggak pernah saya bayangkan, nggak pernah saya pikirkan gitu. Saya kerja di perusahaan di pabrik ya saudara ya, saya ikut Kopetrus dan pada bulan Juni ya, perusahaan kami karena ordernya udah nggak ada, ordernya sedang kosong gitu dan semua itu karyawan itu semuanya dirumahkan, termasuk saya saudara. Saya kerja di stafnya gitu, saya kerja ngurus ekspor dan lain-lain gitu dan saya juga ikut diliburkan, dirumahkan dan selama 1 minggu masih oke saudara ya, masih bisa senyum-senyum, oh ya menikmati libur lah sepertinya gitu. Selama 1 minggu, jalan lagi selama 2 minggu, hati ini semakin bisa saudara ya. Saya punya anak dan dia perlu susu dan banyak hal yang sebenarnya Tuhan mau ajar, Tuhan mau didik gitu. Bagaimana kita nggak bergantung sama manusia, bagaimana kita nggak bergantung dengan kekuatan kita gitu. Dan berjalan saudara, dan jujur sejak itu saya lumayan agak stres saudara. Gimana ini Tuhan, jadi pergumulan dan apa yang harus saya kerjakan Tuhan itu? Apa yang harus saya yang saya bisa kerja untuk dapat uang gitu. Dan saya mulai pikir-pikir dan sama istri saya juga, bahkan kami jual kecil-kecilan saudara, bahkan setiap hari itu kami ngantar jelly cup gitu ke warung, saya kami titip gitu. Dan sebenarnya itu nggak seberapa gitu dan itu juga nggak cukup gitu ya. Dan terus sampai saya sempat buat ini saudara, jual es ya. Bahkan saya dibilang oleh orang-orang baru pertama kali ya, saya dipanggil paman saudara. Ada ibu-ibu man gitu. Dan saya juga agak gimana gitu. Saya jual di Indonesia Samat dan saya jual es saudara. Dan pertama kali kami jualan di saya ingat sekali pertama kali ya di bundaran di Jalan Setaji itu. Kayak saya sama istri saya jualan dan kami berangkat sore dan itu hujan saudara, hujan dan kita buka lapak berangin dan nggak ada yang beli saudara, nggak ada yang beli dan tapi kita mengucap syukur saudara. Kita pulang hujan, kita bawa meja saudara, kita bawa meja dari rumah dan saya di belakang saya pegang mejanya dan mejanya apalagi rumah kami jalannya bagus saudara kan sih kalau saudara lewat, saya bawa meja yang lumayan besar, lumayan berat itu dan semua itu baik saudara. Kita lewati proses, kita ngalami hal yang gak enak, kita ngalami hal yang sebenarnya itu memalukan atau sesuatu yang gak nyaman gitu. Dan tapi Tuhan tuh luar biasa gitu. Dan akhirnya kita buka lagi di Jalan Ado Samad dan kita mulai jalan dan namanya ya jalan seperti itu saudara. Dan nama juga orang jual, saya baru ngerti gak kalau orang jualan itu ya ada yang laku banyak, ada yang laku sedikit, nggak yang selalu habis gitu. Dan ya tapi itu semuanya baik gitu. Itu yang melatih kami untuk membuka kita ini bisa apa sih? Sebenarnya kita ini kayak kapasitas kita ini kita bisa tahu, kita bisa berbuat apa. Dan semua itu sungguh amat baik saudara. Dan selama itu salah satu yang membuat saya ya semakin mengucap syukur dengan apa yang Tuhan kasih, apa yang Tuhan beri. Dan di tengah pandemi seperti itu saudara, saya nggak kerja dan istri saya tetap kerja, tapi saya lihat berkat Tuhan tuh luar biasa gitu. Dan saat kami berdoa saudara, Tuhan ingatkan jangan takut nak, tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan, tetap berserah. Bahkan firman itu mengingatkan saya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini ayat yang pertama saudara, ini Mazmur Daud. Dia katakan, Tuhan aku gembalamu nak, kamu tidak akan kekurangan. Saat Tuhan jadi gembala kita. Tapi seringkali ada gak kita jadikan Tuhan itu menjadi gembala kita? Ada gak kita jadikan Tuhan itu satu-satu yang menjadi gembala yang menuntun kita setiap hari, setiap saat? Sebenarnya
kadang-kadang kita sama Tuhan, saudara, orang-orang sama Tuhan, orang-orang Kristen ya, saudara ya. Dia mengucap syukur, dia betul-betul berserah itu saat dia enak, saat dia nyaman, dan di masa zona nyaman kita bisa oh haleluya luar biasa dan bla 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 gitu. Tapi saat kita ngalami hal yang nggak enak, itu kita mau berkata, Tuhan Engkau gembalaku. Apapun yang terjadi, Tuhan baik. Tuhan yang memberikan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Dan bisa lihat penyertaan Tuhan, dan semua itu dicukupkan, saudara. Nggak ada kami nggak makan 3 kali sehari. Walaupun hal yang sesuatu yang mungkin banyak orang di luar sana saat mengalami pandemi seperti ini, bahkan ada yang banyak kriminal atau banyak hal yang sampai menjual apa gitu. Tapi kami nggak ada jual apa-apa, saudara. Barang-barang gitu. Tapi semua itu baik, saudara. Semua itu mengajarkan saya untuk saya gitu, bagaimana saya bisa berharap sama Tuhan, bagaimana saya bisa percaya sama Tuhan sepenuhnya. Di tengah kelemahan saya, di tengah kadang saya juga sesuatu yang bisa buat saya kadang-kadang ya jujur saya ngaku, kadang saya nggak setia sama Tuhan, nggak setia dalam apa yang Tuhan mau. Tapi saya mau belajar gitu, saya mau Tuhan setia, saya mau mengabdikan hidup saya kepada Engkau Tuhan. Bahkan saudara, saya melihat penyertaan Tuhan juga. Tuhan jadi gembala kita. Bahkan hari ini saudara, anak saya dia ulang tahun ya, ke 1 tahun. Dan saya lihat berkat Tuhan tuh ajaib gitu. Sebenarnya kami nggak mikir tuh ngerayain atau apa-apa gitu, saudara. Cuma saya ada orang yang nggak terlalu kenal sebenarnya sama saya gitu. Dia telepon, Pak Hadi katanya. Saya di kantor panggil Bapak, saudara. Ya, kalau di saya jualan dipanggil Paman. Dan dia telepon itu, dan Pak minta nomor rekeningnya. Dan kenapa Pak? Dan ya ada berkat lah. Dan itu saya lihat nggak cuma sekali, saudara. Saya lihat peneguhan yang Tuhan lakukan itu 2 kali, saudara. Dan kita mau berkata, saat kita berjalan dalam proses yang Tuhan mau, kita nggak lari, kita tetap setia, kita akan lihat berkat Tuhan dalam hidup kita. Dan asalkan hati kita mau melekat sama Tuhan, asalkan hati kita mau percaya bahwa Tuhanlah gembalaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, katanya, kita hanya berjalan, saudara ya. Kita nggak tinggal, nggak diam di situ, nggak berkemah di situ, nggak hidup di situ, nggak. Tapi kita hanya lewat. Tapi Tuhan yang menyertai kita. Tuhan yang menuntun setiap langkah-langkah kita. Itu saja yang mungkin saya bisa sharekan pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Pak Gembala silakan. Puji Tuhan, diberkati semuanya, amin. Ya, saya percaya bahwa Tuhan itu luar biasa, saudaraku ya. Mesti kita semuanya hari-hari ini harus melewati semua yang namanya ujian, ya proses dalam hidup kita. Karena yang paling penting buat Tuhan itu adalah diri kita, saudaraku ya. Berkat itu gampang buat Tuhan. Untuk membuat saudara kaya raya gampang. Dalam 1 malam saja bisa terjadi, saudaraku ya. Tiba-tiba seperti Abang Hadi tadi, orang nelpon minta rekening katanya. Saya kirim 20 miliar buat Anda. Bisa? Sangat bisa. Bangsa Israel dalam 1 malam mereka menjadi orang yang kaya raya. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Saudara bisa lihat, orang lagi dalam duka, anak sulung mati, tiba-tiba mereka datang dan berkata, kami mau minta emas kalian, kami mau minta barang berharga kalian, karena kami mau pergi dari Mesir. Dikasih gak? Dikasih. Sambil nangis-nangis tuh, ini harta kami serahkan kepada Engkau. Yesaya 60 berkata bahwa kita akan melihat harta orang Kedar, orang Nebayot akan diserahkan bagi kita untuk ibadah kita kepada Tuhan. Itu firman Tuhan dan akan terjadi di tengah-tengah hidup kita. Tapi bagi siapa dulu? Bagi setiap orang yang percaya dan mengasihi Dia.
yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Seringkali banyak anak-anak Tuhan tidak bisa dipercaya oleh Tuhan. Kayak sedikit lupa Tuhan. Betul? Semakin diberkati, semakin lupa. Makanya buat Tuhan, Dia proses kita dulu. Amin. Agar kita punya hati yang benar. Agar kita tidak melekat dengan harta, tapi hidup kita sungguh melekat kepada Tuhan, saudara. Dari semua orang yang nyaman hari-hari ini, saudaraku ya, sebelum virus ini melanda seluruh dunia, semua orang nyaman. Ya, bahkan milioner-milioner nyaman sekali. Tiba-tiba pandemi datang, banyak yang kehilangan hartanya, banyak yang kehilangan pekerjaannya, banyak yang kehilangan bisnis. Ya, apalagi mereka yang bisnis sudah sewa ruko, toko dengan harga yang cukup mahal, tiba-tiba disuruh tutup sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Kami mau seperti apa? Ya, tapi buat anak-anak Tuhan, saya percaya ujian dan proses itu membentuk kita. Seperti yang disaksikan tadi, diceritakan tadi, Tuhan tuh gembala kita. Kita gak akan pernah kekurangan, amin. Kalau janjinya kita gak akan kekurangan, percaya saja. Minta hikmat Tuhan, jalannya seperti apa Tuhan, apa yang harus aku kerjakan, apa yang harus aku lakukan. Makanya semakin kita punya masalah, semakin datang ke Tuhan, jangan ke manusia, saudara ya. Saudara minta, Pak tolong Pak, saya gak makan hari ini. Kalau saya punya prinsip, saudara ya, saya gak akan minta-minta dengan manusia walaupun saya harus mati kelaparan. Pak tolong Pak, saya mau lihat Tuhan saya. Oh Dia Tuhan yang betul-betul hidup, yang memelihara hidup saya. Amin. Saya gak akan ngomong ke kanan kiri, saya butuh duit. Buat saya, kalau Tuhan gak tolong saya tetap nyembah Tuhan saya. Kalaupun untuk itu anak saya misalnya gak sekolah yang terbaik, gak dapat yang terbaik, gara-gara saya gak punya uang, tapi gara-gara itu saya mengemis ke orang lain. Tidak, saudara. Biarpun anak saya misalnya nih ya, di tempat yang biasa dan lain sebagainya, asal kami cari Tuhan dan hidup dengan Tuhan. Tapi sekali lagi saya mau berkata buat saudara, sepanjang saya mengikuti Tuhan, Tuhan gak pernah bikin yang seperti itu sampai betul-betul melarat, saudaraku ya. Tidak pernah dibiarkan Tuhan juga gak makan, saudaraku ya. Sampai hari ini menikmati yang terbaik dan melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Ayo saudaraku ya, kita semuanya harus hari-hari ini belajar mengalami bersama dengan Tuhan. Amin. Kalau masa-masa sulit harus kita lewati saja. Karena kita percaya, saudaraku ya, semua masa sulit yang kita alami itu menguji kita. Apakah kita emas? Apakah kita ini benda yang mulia? Atau kita ini cuma kayu, jerami yang ketika ada api pengujian semuanya hangus terbakar. Ujian itu membentuk hati kita. Ya. Apakah hati kita tetap datang kepada Tuhan atau tidak? Ujian kan macam-macam, saudaraku ya. Orang di sekeliling kita, masalah pergumulan hidup kita, saudaraku ya. Apakah kita tetap memutuskan untuk percaya kepada Tuhan dan melihat Tuhan? Enggak gampang, saudaraku. Kalau ngomong sih gampang. Tapi ya, saya mau mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan ini. Saya membuka kita 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11, saudaraku ya. Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11, bisa perhatikan saudaraku ya, saya akan baca buat kita. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri.
karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Ini perikopnya tentang berjaga-jaga, saudaraku ya. Artinya apa, saudaraku ya? Hari-hari ini setiap kita harus mengerti bahwa kita ini anak-anak terang, amin. Kita ini dalam masa-masa yang ada di depan kita harus sadar, kita ini bukan orang yang ini semuanya biasa, ini tenang-tenang, saudaraku ya. Saudara semuanya melakukan segala sesuatu ya seperti yang biasa saja dan santai, saudaraku ya. Tidak bisa. Ini masa-masa yang sebenarnya anak-anak Tuhan harus bangkit. Ini masa-masanya anak-anak Tuhan harus bekerja untuk melayani Tuhan, untuk bergerak dengan Tuhan. Ya. Kalau saudara baca firman Tuhan tadi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu tuliskan kepadamu. Artinya apa? Paulus bilang kepada jemaat di Tesalonika, saudaraku ya, jangan kamu pikirkan kapan itu Tuhan itu datang, itu urusan Tuhan. Ya, nggak usah dituliskan waktunya kapan, ininya kapan, segala sesuatunya gimana. Itu bukan esensi, tapi tetap saudara harus mengerti zaman, amin. Tapi jangan repot jangan sibuk 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, atau 7 tahun. Waduh gimana ya, saya belum menikah, saya belum ini, belum itu, saudaraku ya. Saya belum dapat ini, dapat itu, repot, saudaraku ya. Kalau saudara mikirin itu. Tapi yang sebenarnya ada esensi yang sangat penting, kita siap. Apakah kita sudah berkenankah di hadapan Tuhan? Itu yang harus kita lihat di hidup kita, saudara. Sehingga kapanpun Tuhan panggil kita, kita siap, amin. Kita sudah menyelesaikan bagian kita, kita sudah melakukan bagian kita. Kalau sudah, mau kapanpun Tuhan datang, siap. Sama seperti orang yang mau melahirkan, saudaraku ya. Dia mempersiapkan segala sesuatunya. Baik uangnya, dananya, ya. Terus nanti rumah sakitnya apa, saudaraku ya, baju anak-anaknya belum lahir sudah disiapin semuanya. Dan mereka cuma tinggal apa? Kalau sudah siap, nunggu, betul? Enggak ada kan yang istilahnya terkejut. Tiba-tiba, wah mau lahiran, waduh ke rumah sakit, waduh nggak ada biaya. Kira-kira mati nggak anaknya di dalam kandungan? Mati, saudaraku ya. Aduh gak ada duit, gak berani ke rumah sakit. Aduh ini, aduh itu, gak ada persiapan sama sekali. Saya berdoa kita semuanya tahu arti masa persiapan, saudara kita. Kalau semuanya kita sudah lakukan bagian kita, hidup bersama dengan Tuhan itu tadi, saudara akan siap kapanpun Tuhan jemput saudara. Gak usah nunggu pengangkatan saya misalnya. Oh sudah selesai nak, pulang. Wah terima kasih Tuhan, siap. Ya, nggak ada tuh kalau orang yang mau dijemput oleh Tuhan, kalau dia siap loh ya. Tunggu dulu Tuhan, belum ini belum itu, nggak ada. Amin. Mari kita siapkan diri kita, agar ketika Dia datang kita siap. Jangan seperti firman Tuhan katakan ini, saudaraku. Dia datang seperti pencuri pada malam hari. Ngerti? Kalau orang namanya pencuri datang malam hari, itu tiba-tiba, saudaraku, nggak ada. Nanti besok malam besok saya mau curi di rumahmu ya. Nggak ada tuh, kasih tahu dulu. Dia cuma taunya terkejut. Bangun pagi rumah udah berantakan, ya. TV hilang, berangkas dibongkar, semuanya hilang.
Itu pencuri. Dan itu akan banyak terjadi di tengah-tengah dunia. Bagi siapa? Orang yang tidak siap. Tapi kalau kita udah siap, saudaraku ya, itu sungguh sangat luar biasa. Kita tunggu waktunya saja untuk melihat Dia datang menjemput kita, saudaraku ya. Kita akan lihat lagi, saudara. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman. Banyak orang hari ini, ya kalau saudara baca firman Tuhan sekali lagi, kedatangan Tuhan itu seperti zaman Nuh. Semuanya langit cerah, saudaraku ya. Enggak ada tanda-tanda mau badai. Enggak ada kelihatannya, wah pokoknya semuanya sibuk lah. Tapi ada satu orang yang sedang membangun di gunung, saudaraku ya. Bikinnya bukan di sungai loh, saudaraku ya. Dia bikin tuh batra ukuran besar di gunung. Ya, kerja setiap hari dengan anak-anaknya, orang lewat dihina, ih gila. Masa bangun, orang tuh bangun kalau mau kapal ya itu di air. Kenapa bangunnya di atas gunung? Cara bawanya ke air kayak gimana? Ya. Berapa tahun penghinaan yang dialami Nuh untuk mempersiapkan itu semuanya. Dan mereka merasa aman, mereka merasa damai, mereka sibuk dengan apa saudara? Dengan semua kegiatannya, dengan semua kejahatannya. Enggak pernah sadar. Tapi Nuh lakukan langkah demi langkah membangun bahtera itu. Sampai waktu tiba Tuhan bilang masuk. Semua hewan udah masuk, keluarganya masuk, tutup. Ketika ditutup, hujan turun. Wah, hujan biasa. Enggak berhenti. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai 40 hari. Hujan enggak berhenti. Mata air dibuka oleh Tuhan, tidak ada yang menyerap, semuanya keluar. Binasa. Kehabisan energi dia, saudara ya. Seperti itu juga hari-hari ini anak-anak Tuhan. Amin. Yang ketika Tuhan bilang, ayo kerja nak, ayo persiapkan dirimu untuk kamu masuk dalam bahtera keselamatanku. Ih gila, ngapain sungguh-sungguh sama Tuhan? Wah, ya nggak usah percayalah. Ngapain? Sibuk aja dengan diri sendiri, sibuk saja dengan segala kegiatannya. Lihat orang sedikit agak, dia sungguh-sungguh, dia menyembah Tuhan, wah gila dan lain sebagainya. Biasa, Nuh juga alami hal yang sama. Ya. Tapi penyesalan selalu datang terlambat. Mereka cuma bisa lihat Nuh ada di dalam kapal, saudara. Dan kapal itu terapung di atas air dan mereka mati tenggelam semuanya. Ketika Tuhan nanti mengangkat, membawa masuk semua anak-anaknya dalam perjamuan kawin anak domba, yang di luar cuma bisa menyesal. Saya berdoa tidak ada yang menyesal di tempat ini, amin. Karena kita semuanya akan masuk dalam pestanya. Tapi persiapkan diri saudara. Gereja hari-hari ini harus bangkit mempersiapkan semua umat Tuhan. Agar mereka bukan cuma hidup hari ini dengan ketakutan. Agar mereka hidup hari ini bukan untuk diri sendiri. Tapi bagi banyak orang. Membawa mereka masuk dalam bahtera keselamatan Tuhan. Amin. Kalau saudara baca, saudaraku ya, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput, saudaraku ya. Orang yang tidak siap, mereka tidak akan pernah melihat keselamatan, saudara. Mereka yang tidak siap, ya, mereka pasti tidak akan luput dari yang namanya kesusahan besar. Makanya kalau hari ini Tuhan uji kita, proses kita, tiba-tiba dia mau ayo dipush agar kita punya iman, saudara, dipush kita
agar kita punya kasih. Nggak apa-apa saudaraku, itu Tuhan sedang dongkrak kita. Amin. Dia cungkil semua batu yang seperti yang saya bilang, kepahitan, amarah, kekecewaan, keegoisan, cungkil semua dari hati kita. Agar apa? Agar kita beres. Makanya hari-hari ini kalau kita rasanya hati kita nggak beres, datang ke Tuhan. Tuhan, ternyata saya nggak beres. Jangan sibuk nyalahin orang lain. Ya, kalau orang itu ngata-ngatain kita, kalau orang itu ngomongin kita yang nggak baik, saudaraku, ya itu urusan dia. Urusan kita dengan hati kita. Kalau kita marah, kalau kita kecewa, kalau kita pahit, berarti hati kita nggak beres. Kita yang harus bereskan hati kita, amin. Kalau hati kita beres, ya, kita bisa mendoakan orang tersebut. Tidak ada orang yang bisa membawa orang yang ada di jurang kalau dia ada di jurang juga. Betul? Saudara harus di atas dulu, baru bisa bawa orang yang di dalam lubang atau jurang naik ke atas. Saudara harus kuat dulu agar saudara bisa bawa yang lemah. Nggak bisa saudaraku, saudara menolong orang yang saudara juga sama, perlu ditolong. Ngerti saudara? Makanya kita sedang mempersiapkan hidup kita untuk membawa sebanyak orang saudaraku ya, untuk masuk dalam keselamatan Tuhan. Selanjutnya, kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Saudara, seperti yang mungkin saya sering sudah bagikan buat kita saudaraku ya, kedatangan Tuhan itu cuma dua saudaraku ya. Dia datang seperti pencuri bagi orang yang tidak siap, tapi bagi anak-anak terang atau saya sebut mempelai, mereka adalah orang-orang yang siap. Dan mereka pasti dikasih tahu oleh Tuhan. Makanya saya berdoa tidak ada di tengah-tengah kita Tuhan datang seperti pencuri. Dia datang harus seperti mempelai pria, menjemput mempelai perempuan. Amin. Mempelai perempuan apa? Dia tahu dia akan menikah. Dia persiapkan dirinya, dia dandan saudaraku. Dia mengurapi dirinya sendiri. Ya. Dia pakai make up saudaraku ya. Kalau saya nggak ngerti per make upan saudaraku ya. Para wanita tahulah. Tapi kayak gitulah kita saudaraku ya, karena kita mempelai perempuannya. Amin. Ribet nggak? Ribet. Ya, pakai eyeshadow, apalagi saudaraku ya. Pakai yang merah-merah saudaraku ya. Wah, macam-macam lah. Saya bingung. Mungkin pakai skincare juga saudaraku ya. Biar, wah, saya tuh pernah ada teman saudaraku ya. Wah, dia menikah saudara. Wah, pokoknya ke salon, dia siapkan semua ya, terus pakai apa timung ya, bukan timung. Ya. Wah, di sana berapa kali saudara. Biar apa sih saya tanya? Biar maksimal ketika di hari H katanya. Sekali seumur hidup katanya saudaraku ya. Setelah itu enggak dijaga saudaraku ya, percayalah. Ya sekali aja katanya. Ya. Pokoknya persiapannya maksimal, cari baju pengantin. Wah, Erna sudah coba-coba itu. Ya, bajunya sudah dicoba-coba. Tapi cari calonnya dulu nih kayaknya. Ya. Ya, sudah ada. Puji Tuhan, sudah ada. Nanti Bu Lulu seleksi dulu Bu ya. Kalau Erna sudah bawa calonnya itu. Ya. Tapi itu sebenarnya kita saudara, harusnya kita hari ini sebenarnya sedang ribet mempersiapkan diri kita. Karena kita tahu mempelai pria kita kan segera datang, amin. Makanya si ribetnya apa saudaraku ya? Ya saudara ambil bagian doa, saudara ambil bagian untuk penginjilan, memberitakan firman Tuhan. Ya, sibuk untuk mempersiapkan diri saudara. Bagaimana saudaraku ya? Saya mau lanjut, kita ini sebagai mempelainya saudaraku. Saya nggak akan cerita sebagai orang yang tidak siap, ngapain saudaraku ya. Orang yang nggak siap bukan urusan kita. Kita mau mempersiapkan diri kita untuk Tuhan datang. Ya.
Janganlah kita tidur seperti orang-orang lain. Sekali lagi, jangan tidur. Artinya apa? Ayo melek, saudaraku ya. Ini masa dan waktunya saudara ada di dalamnya. Di dalam sebuah kegerakan, di dalam masa persiapan ini. Kalau berapa hamba Tuhan berkata ini putaran terakhir. Amin. Saya itu terlalu percaya, saudara. Putaran terakhir ini adalah putaran yang saudara akan melihat keajaiban di tengah-tengah kita. Saudara gak akan bisa melihat miliaran jiwa diselamatkan kalau bukan pekerjaan Tuhan. Kalau zamannya Azusa Street, saudara, kalau saudara baca, itu orang bertobat, saudara, hadirat Tuhan turun. Gak ada yang khotbahin, gak ada yang sampaikan firman, semuanya berlutut dan mengaku dosanya, aku salah. Kalau saudara baca tentang pemburu Tuhan yang ditulis oleh Tommy Tenney, saudaraku ya, mereka ibadah di Houston, saudaraku ya. Itu sampai ke jalan-jalan hadirat Tuhan itu turun. Tidak ada yang bisa khotbah, tidak ada yang bisa main musik karena enggak kuat dengan hadirat Tuhan. Semuanya berlutut mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Sampai orang-orang di jalan-jalan berlutut enggak tahu, saudaraku. Dia cuma tahu saya berdosa, Tuhan ampuni saya. Saya butuh keselamatan Tuhan. Itu terjadi sampai taksi berhenti, saudaraku ya. Dia buka pintunya, dia berlutut di jalan. Itu terjadi, saudara. Dan itu akan terjadi secara masif di tengah-tengah dunia. Saudara ada di mana ketika itu terjadi? Itu pertanyaannya. Saya terlalu percaya, saudara. Itu akan terjadi. Tidak lama, seketika. Dan ketika itu terjadi, itu tanda Tuhan akan jemput umatnya. Amin. Kalau itu terjadi, saudaraku, kita cuma bengong, kita cuma Tuhan terima kasih. Dan Tuhan akan berkata, berdiri nak. Saudara akan seperti Petrus yang ketika 3.000 orang menyerahkan dirinya untuk dibaptis, dibawa ke Tuhan. Ya, akan terjadi. Apakah kita siap dengan hal itu semuanya? Saya berdoa kita siap. Amin. Jadi gak ada tuh lagi nanti penginjilan satu-satu, saudaraku ya. Wah, kalau melihat jumlah kita kalah banyak dari orang-orang yang di luar sana. Saya berdoa kita semuanya siap dengan itu semua. Tetapi berjaga-jaga dan sadar, sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita ini adalah orang-orang siang. Baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. 3 hal ini yang saudara harus persiapkan, harus saudara kenakan dalam hidup saudara. Yang pertama, iman. Saya tuh cari-cari arti dari, kalau bahasa Yunaninya tentang pistis, saudaraku ya, iman. Itu bicara tentang kepercayaan, kesetiaan, loyalitas. Tapi saya tanya Tuhan, iman ini yang sederhananya apa Tuhan? Ya. Dan Tuhan cuma, itu adalah keyakinan yang teguh, yang gak goyah oleh apapun. Kepercayaan yang kuat, yang tidak tergoncangkan oleh apapun. Itu iman. Ya. Kalau Tuhan berkata jalan, jalan. Kalau Tuhan berhenti, berhenti dia. Itu iman. Kalau Tuhan berkata bahwa kamu diselamatkan, amin. Kalau saudara baca di Ibrani 11 ayat 10, dia berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita percayai, bukti dari segala sesuatu. Artinya apa? Dasarnya itu apa? Keyakinan. Buktinya apa? Tindakanmu. Itu iman. Kita punya keyakinan, hidup kita menyatakan iman itu tadi. Cara hidup kita menyatakan iman kita kepada Kristus. Itu yang ada di dalam kita, yang harus kita pertahankan sampai akhir.
Makanya sebenarnya setiap proses yang kita alami hari ini tuh menguji iman setiap orang. Kemarin saya ke gereja naik Grab, saudara ya. Karena istri saya duluan, saya ada Zoom dengan tim Jakarta, saudara yang akan datang tanggal 28 ini. Saya Zoom, istri saya sama anak saya naik motor, ya. Istri saya puji Tuhan, ya banyak kemajuannya saudaraku ya. Kalau dulu naik motor kayak kelep katanya saudaraku ya, sekarang nggak kelep, kelinci. Saudaraku ya, agak sedikit cepat, saudaraku naik motor. Dan anak saya sudah punya iman lagi untuk bareng mamahnya naik motor, saudaraku ya. Dulu nabrak apa katanya dinding, saudaraku ya. Sakit hatiku Pak oleh mamah nabrak dinding katanya saudaraku ya. Padahal itu dadanya sakit saudaraku ya. Ya. Ketika saya naik Grab, saya ketemu, dia cerita saudaraku ya. Orang Grab ini cerita, Pak, aduh kapan ya Pak ya, ini situasi kayak gini ini berakhir. Aduh Pak, saya bilang kalau mau bicara tentang kapan saya nggak tahu. Tapi gini aja lah Pak, kita nggak bisa apa-apa juga. Kita kan punya Tuhan nih Pak. Kita percaya Tuhan kita itu pegang kendali atas semuanya. Yang menentukan kita mati hidup itu cuma Tuhan. Betul itu Mas, kata dia. Makanya Pak, sungguh-sungguh datang ke Tuhan. Ya. Bapak mau berharap sama siapa? Nggak bisa Pak. Kalau Bapak cuma diam di rumah, ya nggak makan, mati kelaparan. Lebih tragis lagi Pak, saya bilang. Ayo Pak, datang ke Tuhan aja. Berserah hidup kita dengan Tuhan. Saya manfaatkan untuk penginjilan saudara. Bapak kemana kan? Saya ke gereja. Saya tahu dia akan cari tahu kalau ke gereja Tuhannya siapa saudaraku ya. Sekalian deh saya kesaksian. Betul Pak, kok pemerintah ngelarang-larang? Ya saya bilang pemerintah ngelarang juga karena mereka mungkin ada tekanan dari luar dan sebagainya. Tapi sekali lagi ya kita hormati keputusan pemerintah Pak. Tapi sekali lagi tetap harus percaya dengan Tuhan. Orang-orang seperti itu sebenarnya sedang terbuka hari-hari ini. Kita bisa kesaksian buat banyak orang. Amin. Apalagi kalau Rio misalnya kerja di rumah sakit. Bilang aja, saya punya Tuhan. Saya percaya Tuhan menjaga hidup saya, menolong saya. Siapa Tuhanmu Rio? Tuhan Yesus. Amin. Ayo jadi kesaksian yang besar bagi banyak orang. Sehingga orang lihat, wow, orang Kristen itu berbeda. Amin. Ya. Kalau sepupu kita aja punya sifat yang radikal, ya, walaupun masa pandemi harus datang ke tempat ibadah, mereka paksa, sampai pemerintah pun dilawan, saudara. Itu sikap radikal yang luar biasa, karena mereka menyerahkan hidup mereka kepada Tuhannya. Apalagi kita harusnya, amin. Banyak kita kan, Pak berani ke gereja. Kenapa? Nanti kena virus corona, mati saya. Kena ini, kena itu, saudara. Wah, belum apa-apa dia sudah mengimani itu loh, saudaraku ya. Imannya sudah sampai ke sana. Percaya dia membawa penyakit, percaya dia terima penyakit. Sudah belum apa-apa itu, belum bertempur, saudaraku ya. Sudah kalah di medan perang. Kenapa tembok Yeriko hancur? Kenapa? Ya karena Tuhan. Tapi kenapa? Yang paling krusialnya itu kenapa? Karena mereka mendengar kabar bahwa Tuhannya Israel itu mengalahkan bangsa-bangsa yang ada di luar Sungai Yordan. Mereka dengar cerita, sehingga mereka belum berperang, sudah dihancurkan Tuhan temboknya. Coba sebelum mereka lagi keliling, saudara, mereka serang dari tembok itu, mereka panah. Kocar kacir nggak sebenarnya bangsa Israel? Kocar kacir juga berlindung, saudaraku ya. Ini enggak, belum berperang, hancur. Jangan sampai kita seperti itu, amin. Kita nih harus balikan keadaan.
Makanya saya dorong kita semuanya, iman kita ini harus dibangkitkan di masa-masa akhir. Jangan sampai pertanyaan Tuhan kepada murid-muridnya, adakah ku dapati iman di bumi ketika aku datang kembali? Karena terlalu banyak orang yang kehilangan imannya, keteguhan hatinya dengan Tuhan. Gak berani. Kalau kemarin ada yang sudah ikut retreat, saudara ya, ditanya takut apa? Takut masa depan. Ya, gak yakin sama masa depan. Saya mau berkata sama saudara, masa depan itu Tuhan yang punya. Ya, saudara percaya kepada yang punya masa depan. Udah, enggak usah takut. Saya hari ini enggak takut dengan itu semua. Karena saya terlalu yakin Tuhan saya sungguh besar dan ajaib. Amin. Ya, ayo teguh aja. Hitler pernah diwawancara oleh seorang wartawan. Dia berkata, kenapa pasukanmu begitu kuat? Begitu luar biasa. Hitler coba ngomong, kamu mau lihat kenapa pasukanku yang kupimpin itu luar biasa? Dia bilang, prajurit maju jalan. Waktu dia maju jalan itu di depannya jurang. Dan wartawan ini bingung, kenapa? Prajurit itu terus jalan sampai di bibir jurang, dia terus jalan dan jatuh. Loh, dia bengong. Kenapa, Pak? Kamu mau lihat kenapa prajuritku kuat? Prajurit jalan lagi satu, saudara. Dia sangka Hitler akan menyuruh orang ini berhenti. Tidak, sampai di bibir jurang jalan terus, mati. Sampai yang ketiga dia bilang, mau lihat? Prajurit jalan. Waktu mau jalan, wartawan tuh lihat, dia mengerti dan dia berkata, stop Pak. Saya ngerti kenapa pasukanmu kuat. Bicara tentang apa? Loyalitas, keteguhan hatinya untuk ikut Tuhannya. Orang dunia saja seperti itu, harusnya kita lebih dari itu, amin. Istilahnya jadi martir pun kita lakukan. Baca di Alkitab, murid-murid Tuhan Yesus mati jadi martir semua, kecuali Yohanes. Tapi Yohanes juga mengalami yang namanya penindasan, penyiksaan. Dan mereka semuanya bertahan sampai akhir. Karena kenapa? Keteguhan iman. Stefanus dirajam dengan batu, enggak takut sama sekali. Jangan sampai kita ketakutan gara-gara cuma virus ini. Sehingga saudara enggak bergerak, berjalan dengan Tuhan. Amin. Yang kedua, yang saudara harus kenakan adalah kasih. Saudara, kita jangan ribut tentang artinya kasih itu apa. Sederhananya kasih itu adalah tindakan. Waktu saya tadi siapkan masukkan barang di mobil, Tuhan tuh bicara di hati saya dan bilang, kamu mau tahu kasih itu apa? Kenapa kamu harus kenakan? Nak? Kasih itu adalah tindakanmu. Karena kenapa? Yang di hati kita itu, kalau kasih itu menguasai hati kita, itu dibuktikan dengan sebuah tindakan. Tindakannya apa? Hukum pertama, kasihlah Tuhan. Mengasihi diri sendiri, enggak ada. Hukumnya cuma dua, Tuhan dan sesama. Artinya saudara enggak bisa berkata bahwa hidupku penuh kasih, tapi hanya mengasihi dirimu sendiri, tidak bisa. Yang pertama Tuhan, makanya Tuhan berkata bahwa banyak kasih orang menjadi dingin, kehilangan cinta mula-mula kepada Tuhan. Karena kasih sudah enggak ada. Makanya kasih itu harus kita minta dengan Tuhan terus, karena kasih itu cuma apa? Tuhan sendiri. Minta dengan Tuhan. Sampai hari ini saya minta Tuhan untuk penuhi hati saya dengan pribadinya. Dan orang yang hatinya, hidupnya dipenuhi dengan kasih Tuhan, terbukti dari perbuatannya, tindakannya kepada Tuhan. Enggak ada orang yang mengasihi Tuhan dia tidak melayani Tuhan. Enggak ada orang yang mengasihi Tuhan dia enggak rela meletakkan hidupnya buat Tuhan. Enggak ada. Orang yang dipenuhi kasih Tuhan, dia akan mengasihi Tuhan. Dia rela letakkan korban untuk membawa persembahan yang terbaik buat Tuhan. Dia akan rela mengasihi sesamanya.
Dia akan berbuat apapun untuk melihat sesamanya datang kepada Tuhan dan diselamatkan. Waktu pertemuan Gembala MK, saya nanya sama salah satu orang, saya mau tanya, kenapa kamu kepengen diangkat? Pertanyaannya sekali lagi, kalau kamu gak diangkat karena Tuhan mau, siap gak? Saya gak usah sebutin namanya, gak apa-apa, saudaraku ya. Jawabannya apa? Kalau bisa diangkat. Kenapa? Aduh, gimana? Sekali lagi kayak gini, banyak orang kepengen diangkat. Karena kenapa sih? Karena kepengen selamat. Karena membayangkan penindasan, membayangkan antikris seperti apa. Pengen selamat, salah. Saya ditegur Tuhan untuk itu. Dan Tuhan bilang, kalau kamu mau masuk dalam pengangkatan bukan karena itu semuanya, tapi karena kamu cinta Tuhan, karena kamu mengasihi Tuhan, karena kamu menyukakan dan menyenangkan hatinya. Karena itulah kamu akan diangkat. Tapi kalau kamu cari selamat, nggak akan diangkat. Karena motivasimu adalah dirimu sendiri. Mau apa? Mau nyaman. Ya. Jadi jangan cari keselamatan, cari Tuhan, amin. Ikuti Dia. Kalau saudara baca, ya, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Amin. Ayo cari Tuhan. Keselamatan itu adalah bonusnya. Berkat Tuhan itu adalah bonusnya. Amin. Kesejahteraan, kemuliaan, kehormatan, kejayaan, itu semua bonus. Bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah Tuhan. Amin. Pak Yusak pernah saksikan ya. Tuhan datang ke ruang doanya dan dia berkata seperti ini, Yusak, gimana kalau aku buang kamu ke neraka? Kira-kira kalau saudara seperti itu kayak gimana? Yusak cuma sederhana, dia berkata kayak gini, aku ini cuma hamba Tuhan. Kalau memang kau kepengen aku ke neraka, ya sudahlah. Aku gak bisa berbuat apa-apa. Aku cuma hamba. Karena dia tahu hidupnya cuma untuk Tuhannya, rajanya. Dan Tuhan berkata apa sama dia? Ini baru hambaku. Banyak kita kan gak bisa kayak gitu kan. Kalau aku gak berkati kamu, kalau aku buat kamu susah, kira-kira kamu mau gak? Enggak Tuhan, masa aku kan udah setia melayani Engkau dan lain sebagainya. Masa aku ngalamin kesusahan, mengalami semua penindasan, bahkan dibuang ke neraka. Karena kita mau menyelamatkan diri kita sendiri. Ayo cross check diri kita saudaraku ya, apakah kita seperti itu? Kasih sekali lagi bukan untuk menyelamatkan diri sendiri. Kasih bicara diri sendiri, enggak usah saudara kasih. Itu urusan Tuhan mengasihi engkau. Amin. Itu urusan Tuhan memelihara engkau. Dia akan tolong engkau dan berkata, wah ini anakku yang luar biasa. Urusanmu urusanku nak. Ya, kalau saudara seperti itu tuh, saudara membuat Tuhan enggak pernah akan ninggalin engkau. Amin. Itu kasih yang harus kita kenakan dalam hidup kita, saudara. Bukan sembarangan. Kita punya Tuhan yang ajaib, sungguh luar biasa sampai hari ini. Ya, sekali lagi kenakan kasih. Ini masa-masa akhir. Baju jirah itu bicara tentang yang kamu kenakan dalam hidupmu. Iman, kasih.
Yang terakhir ada yang namanya ketopong, digunakan di kepala. Pengharapan akan keselamatan. Tujuannya kita kemana? Ke rumah Tuhan. Sekali lagi, ya, tujuan kita seperti yang dibilang tadi, walaupun melewati lembah kelam, kita tidak ada di situ. Tempat kita ada di mana? Di tempat Bapa kita di sorga, di rumah gembala kita, di istana raja kita. Itu tempat kita. Makanya hari ini apa yang kita lakukan, pandanglah ke sana. Di sanalah pengharapan keselamatan kita. Pikiranmu, hatimu harus tertuju ke Tuhan. Gak ada yang lain. Terus arahkan. Kamu selamatkan jiwa-jiwa agar nanti kita sama-sama di sana. Amin. Kamu sedang berjalan ke sana karena di sana ada rajamu, ada Tuhanmu, ada Bapakmu di sorga. Di dunia ini kita sementara. Semua yang kita nikmati hari ini sementara di dunia ini. Gak ada yang bawa kan? Silakan kalau mau bawa. Ya. Gak ada gunanya semua yang kita punya di dunia ini. Yang kita punya harta kita cuma Tuhan. Makanya ini pikiran harus menggunakan pengharapan akan keselamatan tadi. Ya. Saudara kalau lihat orang, jiwa-jiwa, seringkali mungkin ada yang menjengkelkan, ada yang apa. Saya tuh lihat, wah ini orang yang harus saya bawa ke dalam keselamatan. Saya gak akan berhenti untuk berjuang untuk membawa orang ini datang ke Tuhan. Tapi kalau saudara bukan itu orientasi saudara, oh ini orang gak ada berguna nih, gak ada faedahnya sama sekali ini orang. Yang ada bikin beban aja nih.